ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'i al-amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyyin waliyah من مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا والمصنفين خصوصا مصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin yang selalu kita muliakan, para alim, para ulama, para asatidz, guru-guru kita balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Mudah-mudahan kita semua benar-benar dijadikan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mencontoh segala perilakunya, menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat. Permasalahan sholat Jumat itu dijelaskan di dalam surah Al-Jum'at, yang mana kemarin sudah kami sampaikan, yaitu ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ketika dikumandangkan sebuah adzan, yaitu adzan salat Jumat, maka perintah Allah, bergegaslah untuk ke masjid menjalankan sholat Jumat, wa darul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan duniamu, urusan daganganmu, urusan kantormu, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat.
Kemudian berkaitan dengan Jumat. Nah, Jumat ini istimewa. Bahkan ulama mengatakan Jumat itu sayyidul ayyam, tuan dari hari-hari. Di antara 7 hari itu tuannya, pemimpinnya yaitu hari Jumat. Dan hari Jumat merupakan waktu yang utama, waktu yang istimewa ketika orang menjalankan ibadah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika kita beribadah itu hendaknya kita juga memperhatikan, satu, memperhatikan waktu, dua, memperhatikan tempat. Jadi kalau kita menjalankan ibadah, perhatikan, pilihlah. Maksud perhatikan itu kita disuruh milih satu waktu, dua tempat. Nah, waktu yang utama, yang afdol. Yang kedua, tempat yang utama dan afdol. Jadi keutamaan itu dua, yaitu keutamaan waktu, yang kedua keutamaan tempat. Ya, kalau tidak bisa dua-duanya sikok jadilah waktunya. Syukur-syukur dua-duanya dapat. Contoh keutamaan waktu yaitu diantaranya hari Jumat. Hari Jumat. Ya, jadi dalam seminggu itu yang afdal, yang utama yaitu hari Jumat. Kemudian kalau dalam sehari yang afdal, yang utama yaitu ketika sepertiga malam yang akhir. Orang ibadah yang waktu utama. Makanya sholat tahajud itu sholat sunnah yang utama. Jadi dalam sehari itu, di antara sehari itu, maka waktu yang utama yaitu sepertiga malam yang akhir, yaitu ketika orang bangun sholat tahajud atau untuk menjalankan makan sahur itu. Kalau dalam seminggu yaitu hari Jumat. Kalau dalam sebulan yaitu pertengahan bulan. Makanya pertengahan bulan itu disunahkan menjalankan puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ya. Kalau dalam setahun banyak sekali. Ya, kalau dalam setahun waktu-waktu yang utama itu banyak sekali. Bulan Ramadan, ya. Kemudian kalau malam itu yang utama malam hari raya. Kemudian ada juga malam nisfu Sya'ban. Jadi banyak sekali dalam setahun itu hari-hari, waktu-waktu yang utama. Kemudian kalau afdal atau keutamaannya itu berhubungan dengan tempat, ya kalau yang sering kita temui ya itu masjid. Itu masjid itu tempat yang paling utama di muka bumi ini. Itu. Makanya sholat di masjid dengan sholat di rumah itu berbeda fadilahnya, berbeda pahalanya. Nah, itu jamaah di rumah, berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid ya sama-sama 27 derajat, tetapi beda. Ya, ulama mengumpamakan mungkin yang di rumah tadi 27 per satunya, sikoknya itu mungkin kecil. Tapi kalau yang di masjid 27 persatuannya besar. Ya itu. Dan di antara masjid-masjid yang ada, yang paling utama yaitu Masjidil Haram. Nah, itu. Nah, ini afdhaliyah, keutamaan yang bersifat tempat. Nah, itu.
Makanya Imam Ghazali tadi menganjurkan ketika kita beribadah maka usahakan pilih waktu dan juga pilih tempat, ya. Dan sholat yang utama afdhalus sholati fi awwali waqtiha, yaitu di awal waktunya. Jadi di antara waktu sholat ini termasuk keutamaan yang dalam waktu tadi. Ketika waktu sholat, maka yang di antara waktu sholat yang utama adalah yang pertama, yang awalnya. Nah, awalnya kita dapat fadilah waktu, ya. Kemudian di masjid kita mendapatkan fadilah keutamaan tempatnya. Nah, jadi alhamdulillah kita menjalankan ibadah di masjid ini, karena sholat di masjid itu pasti awal waktu, Nah, dapat dua keutamaan waktu dan juga keutamaan tempat. Kembali ke masalah Jumat. Nah, Jumat ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan keutamaan waktu atau keutamaan hari Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Jadi sebaik-baik hari di mana matahari muncul terbit ketika hari itu, yaitu adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling baik yaitu adalah hari Jumat. Karena di dalam hari Jumat diciptakannya Nabi Adam. Fihi khiliqa Adam. Jadi hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian di dalam hari Jumat juga udkhilal jannah, Nabi Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi Nabi Adam itu setelah diciptakan oleh Allah, diberi ilmu, akhirnya masuklah Nabi Adam bersama Siti Hawa ke dalam surga. Jadi bapak kita, nenek moyang kita Nabi Adam itu di surga. Berarti kita ini keturunan ahli surga. Ya, mudah-mudahan benar-benar nanti bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kemudian karena suatu hal, ya, digoda oleh iblis, oleh syaitan, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, diturunkan dari surga ke bumi, ya. Itu wa fihi ukhrija minha. Jadi keluarnya Nabi Adam dari surga itu juga hari Jumat, ya, hari Jumat. Kemudian satu lagi, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Jadi berdirinya hari kiamat nanti, datangnya hari kiamat nanti, yaitu bertepatan dengan hari Jumat. Ini istimewanya hari Jumat. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan, ya, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Sesungguhnya hari yang paling utama yaitu adalah hari Jumat. Ya. Perintah Nabi ketika hari Jumat itu apa? Fa'akthiru alayya minas sholati fihi. Maka perbanyaklah ketika hari Jumat untuk mengucapkan sholawat, untuk membaca sholawat kepadaku. Ya, dalam hadis yang lain dijelaskan, jadi sholawat kalau dibaca di hari Jumat maka langsung didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat. Nah, kalau di hari yang lain itu sholawat itu lewat malaikat dulu. Jadi ada Allah menciptakan malaikat
yang ditugaskan untuk membawa sholawat dan salam dari umat Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau hari Jumat tidak melalui malaikat ini, langsung sholawat itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibalas oleh Rasul, ya. Sholawat itu didengar kemudian dibalas oleh Rasul, karena sholawat itu ad-doa, ya. Sholawat itu adalah doa. Nah, sehingga perintah Rasul ketika hari Jumat, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat, yaitu. Nah itu. Kemudian ada sebuah hadis juga mengenai keutamaan hari Jumat. Jadi hari Jumat ini hari yang istimewa, sehingga anjuran agama itu kita disuruh bergegas melakukan banyak kebaikan di hari Jumat, ya, termasuk juga sedekah yang bagus, yaitu di hari Jumat, ya, sedekah Jumat itu yang bagus, yaitu. Bahkan ya kebaikan hari Jumat ini juga diperoleh untuk orang yang meninggal dunia. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, ma min muslimin yamutu yaumal jum'at aw lailatal jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Ya, seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya, menjauhkannya dari fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu siksa kubur, ujian dalam kubur. Nah itu kalau orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Makanya cita-cita banyak orang, khususnya orang-orang soleh itu banyak yang berdoa, yaitu supaya diwafatkan oleh Allah di hari Jumat, karena keutamaan hari Jumat ini. Nah inilah di antara keistimewaan hari Jumat, sehingga amaliyah di tengah hari kita diperintahkan untuk menjalankan sholat Jumat. Itu. Selanjutnya berkaitan dengan hukum tadi, yaitu masalah perintah ketika azan di hari Jumat, azan sholat Jumat, itu kita wajib segera bergegas menuju masjid, meninggalkan segala aktivitas duniawi kita. Nah, di sini ada sebuah pembahasan, ma huwal adzan alladzi yajibu as-sa'yu 'indahu. Azan yang mana yang mewajibkan kita segera berjalan bergegas ke masjid. Karena azan Jumat itu kan ada dua, Pak. Ada dua. Ya. Tapi tidak tahu nih, ada masjid juga ya di daerah gitu, ada masjid yang azannya cuman sekali, yaitu. Memang ini sedikit cerita sejarahnya. Pada zaman Rasulullah itu azan Jumat itu sekali. Azan Jumat itu sekali, yaitu ketika azan menjelang naiknya khotib ke mimbar, atau ketika khotib sudah berada di atas mimbar mau membacakan khutbah. Nah ini azan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Jadi azan pada zaman Rasul hari Jumat itu sekali. Itu. Tetapi kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, karena begitu banyaknya umat muslim ketika itu azan langsung khutbah, ini kasihan yang masih di pasar, masih di warung, di toko, mungkin masih di kebun, dengar azan terus langsung khutbah, berarti dia ke masjid sudah ketinggalan khutbah. Padahal khutbah itu merupakan
rukun atau kewajiban sholat Jumat. Nah itu. Sehingga orang yang di kebun tadi baru dengar azan sampai masjid sudah tidak bisa dengar khutbah lagi, itu nilai ibadah Jumatnya berkurang. Nah, itu akhirnya ijtihad itu istilahnya inisiatif hukum, ya, ijtihad dari sahabat Utsman bin Affan menjadikan azan sholat Jumat itu 2 kali. Azan sholat Jumat itu 2 kali, yaitu azan untuk peringatan, ya, kalau waktu zuhur sudah datang, waktu sholat Jumat sudah datang, sehingga yang di toko-toko tadi, yang di tempat kerjanya tadi, yang di kebun tadi segera menuju masjid. Baru kemudian azan yang kedua, yaitu azan yang setelah itu khatib membacakan khutbahnya. Nah, ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Namun ya prakteknya kita ada yang 2 kali, ada juga sebagian yang sekali. Tapi kalau faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi'i, mengatakan ya sebaiknya adzan itu dua kali, ya itu. Karena itulah ijtihad dari sahabat, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Karena di dalam mengikuti sunnah Rasul, kita tidak bisa murni mengikuti Rasul tanpa sahabat. Ya pasti kita juga bersandar dengan praktek-praktek sahabat itu. Karena sahabatlah orang yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Selanjutnya di sini dibahas azan yang mana di antara 2 azan itu yang seseorang ketika mendengar azan itu wajib untuk segera ke masjid. Azan yang pertama apa azan yang kedua? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Qala ba'dul ulama al-muradu bihi al-adhanul awwal alladhi huwa 'alal manabir. Ya. Al-muradu bihil adhanul awal alladhi huwa 'alal manar, ya. Jadi azan yang menjadikan wajib orang untuk meninggalkan segala aktivitasnya dan segera menuju ke masjid, itu menurut pendapat yang pertama, yaitu azan yang awal. Pendapat sebagian ulama itu azan yang awal, berarti azan ketika masuk waktu zuhur atau waktu Jumat, itu. Jadi ketika itu juga harus segera, ya. Mungkin yang punya tukunya tutup, ya, tinggalkan untuk menuju ke masjid, itu. Pendapat yang kedua, wa qala akharun al-muradu bihi al-adhanul ladzi baina yadil khatib idza sa'idal imam 'alal mimbar. Menurut pendapat ulama-ulama yang lain, kalau azan yang mewajibkan untuk segera ke masjid itu azan yang kedua, yaitu azan ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Nah, itu. Jadi tidak ada tawar menawar lagi. Kalau azan pertama, kalau menurut pendapat ini azan pertama masih boleh, mungkin ya masih boleh dengan aktivitas yang lain. Tetapi kalau sudah azan yang kedua, khatib di atas mimbar, maka tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas pekerjaan duniawi, ya harus ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini ada dua pendapat. Itu. Jadi pendapat pertama azan yang awal, pendapat yang kedua azan yang kedua. Selanjutnya al-hukmu tsani hal yufsakhul bai'u indal adzan. Ya. Apakah hal yufsakhul bai'u indal adzan? Apakah jual beli itu ya yang dilakukan ketika azan Jumat itu hukumnya
haram atau jual belinya tidak sah. Nah itu. Jadi hukumnya bagaimana hukum jual beli, berdagang, transaksi yang dilakukan ketika sudah adzan sholat Jumat. Hukumnya gimana? Itu. Nah, di sini juga berbeda pendapat. Waqad ikhtalafal ulama fi aqdil bai'i hal huwa sahihun am fasidun. Ya, ulama berbeda pendapat ya tentang transaksi perdagangan atau jual beli, apakah dihukumin sah atau batal atau rusak. Faqala ba'duhum innahu fasidun. Menurut sebagian ulama jual belinya tidak sah, fasid. Tuh. Jual belinya tidak sah. Kayaknya hati-hati kalau kita profesinya sebagai pedagang, nah ketika Jumat itu ya tinggal kalah dulu ya urusan warungnya, tokonya, ya kita segera untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena kalau tetap dilakukan di tengah-tengah adzan kemudian meninggalkan sholat Jumat, maka ya jual belinya itu fasid. Fasid itu tidak sah, alias barang yang kita terima atau hasil yang kita terima itu tidak halal dari sesuatu akad yang tidak sah. Jadi akad transaksi itu kalau batil tidak sah berarti ya barangnya pun tidak halal. Barangnya tidak halal. Nah itu. Ulama yang lain berpendapat wa qalal aktsarun innahu haramun walakinnahu ghairu fasidin. Ulama lain mengatakan jual belinya tetap sah. Ya, barang dagangannya halal. Duit yang dihasilkannya halal, tetapi dia melakukan sesuatu perkara yang haram. Jadi ada unsur haramnya. Maksudnya itu ada unsur berdosanya, tapi hasil dari perdagangan itu halal. Nah itu. Kalau tadi yang pertama tadi mengatakan perdagangannya haram, akadnya tidak sah, transaksinya tidak sah, jual belinya tidak sah kalau yang pertama tadi, sehingga barangnya pun tidak halal kalau tidak sah. Nah kalau pendapat yang kedua ini mengatakan perdagangannya tetap sah, akadnya boleh, dan hasil dari perdagangan itu, transaksi itu halal, namun perbuatannya yang haram. Jadi ada unsur dosa yang ia lakukan. Nah, itu. Ini ibarat juga kita sholat tapi pakai pakaian gosok, pakaian maling misalnya. Nah sholatnya sah tapi perbuatan kita yang haram, karena baju kita mungkin baju punya wong, baju maling punya wong. Nah itu. Atau ghosab itu dalam fikih itu ghosab itu minjem tapi tidak ngomong. Ya minjem barang tidak ngomong itu ghosab. Ya haram juga. Ya. Kalau maling itu kan ngembek, mencuri itu ngembek tidak dibalik lagi. Tapi kalau ghosab ini ngambil tapi niat dibalik lagi, alias minjem tapi tidak ngomong. Nah ini juga haram. Nah yang seperti itu dilakukan kalau sholat, maka ya sholatnya tetap sah tapi mengandung unsur haram perbuatannya. Nah itu. Nah itulah beberapa hukum berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian di dalam sholat Jumat juga harus kita perhatikan bahwasanya sholat Jumat itu 2 rakaat. Apakah berbeda dengan sholat zuhur? Ada yang mengatakan sholat Jumat itu ya bagian dari sholat zuhur, atau ya memang
sholat zuhur, tetapi ada yang mengatakan beda. Kalau zuhur itu di luar hari Jumat, tapi kalau Jumat ya ketika hari Jumat ya dilaksanakan sholat Jumat. Ada pendapat mengatakan sholat Jumat itu pengganti zuhur. Mengapa? Karena hakikatnya 4 rakaat, 2 rakaatnya itu khutbah, 2 rakaatnya itu adalah sholat. Nah, itu makanya khutbah itu hukumnya wajib. Karena di khutbah itu ada nilai pahala 2 rakaat sholat zuhur. Nah itu, makanya khutbah itu hukumnya wajib. Nah, sholatnya kemudian 2 rakaat. Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, maka ya berarti kewajibannya menjalankan sholat zuhur, ya, baik karena uzur maupun ya tidak karena uzur. Ada wong sengaja dak Jumatan, berarti kalau sudah sengaja dak Jumatan ketinggalan, wajib menjalankan sholat zuhur. Nah, dihukumi dia menjalankan sholat Jumat itu batasannya dia memperoleh 1 rakaat imam. Ya, kalau tidak dapat serakaat dari imam, maka berlakulah hukum dia sholat zuhur. Ya, tapi ini jarang terjadi, jarang terjadi. Ya, itu. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo Palembang. Hari ini Senin 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat istiqsara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitriyadi SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC Al-Khawid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah kami atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha Allah adamaha ma damat as-samawati wal ard. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min tamam as-salah. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني
إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء